Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah yang kita hormati dan kita banggakan Ustadz Dadan Maskur yang sudah membimbing adik-adik semuanya untuk dekat dengan Al-Quran. Begitu juga yang saya sayangi santriwan dan santriwati. Oh ya, ini untuk khusus muslimah ya Neng ya. Iya, Ustazah. Berarti santriwati ya, dan santriwati yang saya sayangi, termasuk MC kita Ustadzah Dinda. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya yang join dalam pengajian hari ini diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, bisa menebarkan dan menyemaikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dari Al-Quran, dan insya Allah dari kebaikan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau begitu memuliakan wanita. Saat wanita tersebut statusnya sebagai anak, maka anak itu bisa menghalangi ibunya atau menghalangi orang tuanya dari api neraka. Saat wanita itu menjadi istri, maka Allah akan menyediakan surga untuknya dengan melakukan 4 hal saja. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatan, maka dia akan memilih surga, masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Begitu pula saat wanita tersebut menjadi seorang ibu, Allah memuliakannya dengan mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Alhamdulillah yang hadir perempuan semuanya, jika posisi kita sebagai anak, jadilah anak yang berbakti, anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang selalu mendoakan orang tua. Pesan Rasulullah apa? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Saat kita menjadi anak yang solehah, yang taat kepada orang tua, Allah akan mengangkat derajat kita, dan Allah pun akan memberikan kita anak-anak yang soleh, solehah, sebagaimana kita membahagiakan orang tua kita. Maka jika ada di antara santriwati yang hadir hari ini masih memiliki orang tua, buat orang tua bahagia, buat orang tua bangga, buat orang tua terhalang dari api neraka dengan amal soleh yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persembahkan. Walaupun amal soleh itu jauh dari sempurna, namun berharap bisa menghalangi orang tua kita dari api neraka. Jika santriwati ini kelak menikah, carilah suami yang soleh. Suami yang cocok jadi ayah dari anak-anak kita. Bukan suami yang cocok buat kita saja, tapi cari suami yang cocok jadi ayah dari anak-anak kita. Karena ketika kita mendidik anak nanti, kita nggak bisa sendiri. Mendidik anak-anak itu bersama orang yang kita sayang, yaitu ayah dari anak tersebut. Maka jangan sampai kita memilih pasangan yang salah, karena kalau dia tidak bisa menjadi ayah yang baik, tidak bisa menjadi mitra yang baik dalam mendidik anak-anak. Maka jadilah istri yang solehah, berharap apa? Berharap suami kita adalah suami yang soleh, yang kelak bisa membesarkan anak-anak kita dengan baik. Jika kita menjadi ibu, jadilah ibu yang solehah. Ibu yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Ibu yang tidak pernah membandingkan anak-anaknya. Ibu yang bisa memberikan kehangatan dalam pelukannya. Ibu yang ketika anak-anak itu pergi kemana saja yang dia ingat adalah ibuku, ibuku, ibuku. Kemana saja dia pergi, pelukan ibunya selalu diingat. Karena anak itu tidak akan pernah hafal dengan titel orang tuanya. Anak tidak akan pernah hafal dengan jurusan
kuliah yang diambil orang tuanya. Yang anak ingat hanyalah bagaimana dia bermain dengan orang tuanya. Yang anak ingat bagaimana orang tuanya selalu menghargainya. Anak-anak kita nggak pernah hafal dengan jabatan kita di kantor, yang anak-anak ingat bagaimana kita bisa membahagiakan dia. Maka hari ini tema kita bagaimana menjadi ibu yang Allah mau. Walaupun kalau saya perhatikan ini ada beberapa yang wajahnya belum menikah ya. Ya Ustazah Dinda banyak yang belum menikah dari wajahnya ini. Iya, Ustazah. Temanya jauh sekali langsung ibu. Nggak apa-apa. Ya Nggak. Pak Ustazah. Oh, Ustaz Deden. Ustaz Deden masih bersama kami ya? Ada bapak-bapak juga yang lain gabung. Oh, siap. Oh, saya pikir hanya untuk santriwati, Ustadz. Untuk umum juga. Oh, baik. Baik. Jadi ketika kita menjadi ibu yang Allah mau seperti apa? Masih ingat dengan kisah Umar bin Khattab? Pada saat Khalifah Umar bin Khattab, seorang ayah mengatakan kepada Umar bahwa anaknya durhaka. Maka Umar bertanya, apakah kamu sudah memberikan hak anak itu, gitu ya? Anak ini balik bertanya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, sebetulnya hak anak itu apa, gitu. Maka Umar menjawab, hak anak itu ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan ibu yang solehah. Yang kedua apa? Diberi nama dengan nama yang indah, yang memiliki arti yang hebat, yang bagus gitu ya. Dan yang ketiga memberikan pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik begitu. Maka anak ini berkata, oh aku tidak mendapatkan 3 hakku. Ibuku seorang majusi, dia bukan seorang muslimah, tetapi dia seorang majusi. Yang kedua, namaku tidak indah. Namaku Ja'lan atau Ju'lan yang artinya cecurut. Dan orang tuaku tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Aku tidak dikenalkan dengan Al-Quran, tidak dikenalkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Umar? Kalau begitu bukan kamu yang durhaka, nak, tapi orang tuamu yang durhaka. Nah, hindari menjadi orang tua yang durhaka jika tidak memberikan 3 hal ini kepada anak-anak kita. Sebelum kita menjadi ibu, berusahalah memiliki bekal agar kita menjadi ibu yang baik. Itu hak anak kita. Maka ketika kita akan menjadi ibu, sama halnya dengan ketika kita akan menikah, itu perlu ada bekal. Ada 3 bekal yang harus kita miliki. Baik untuk adik-adik santriwati maupun untuk jamaah peserta yang lain, menjadi ibu itu sama dengan menjadi istri, dia harus memiliki bekal gitu ya. Kalau adik-adik mau nikah perlu bekal, ketika akan menjadi ibu pun perlu bekal gitu. Maka apa bekal yang pertama? Bekal mental dan spiritual. Maknawiyahnya bagus, spiritualnya bagus, ibadahnya bagus gitu. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Orang tidak baik bertemunya dengan orang tidak baik juga. Jadi kalau misalnya adik-adik solehah ya di rumah Quran Ummu Khadijah gitu ya, itu mendapatkan lingkungan yang luar biasa. Jangan khawatir, jodoh itu akan Allah pilihkan orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik begitu. Jadi kalau kumpul di rumah Quran Ummu Khadijah itu merupakan cara Allah menjaga kehormatan kita, maka berbahagialah. Enggak semua orang dipilih sama Allah. Memilih rumah Quran itu enggak semua orang gitu. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ketika Allah membuka surat Ar-Rahman dengan kalimat Ar-Rahman, kemudian lanjut dengan apa? 'Allamal Qur'an. Dia yang mengajarkan Al-Qur'an begitu. Maksudnya mengajarkan Al-Quran bagaimana? Allah yang mengajarkan Al-Quran. Yang dimaksud Allah mengajarkan Al-Quran adalah Allah memilih orang-orang tertentu yang mau belajar membaca Al-Quran, belajar tafsirnya,
belajar mentadabburinya, belajar menghafalnya, dan belajar mengamalkannya. Itu Allah yang pilih. Allah mengajarkan kita. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita duduk di lingkungan yang kondusif bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, itu Allah muliakan. Allah yang milih kita, gitu ya. Berharap apa? Berharap itu adalah salah satu bekal spiritual yang kita punya. Insya Allah anak-anak kita pun nggak beda jauh dengan ibunya, gitu ya. Maka bekal yang pertama, insya Allah teman-teman di rumah Quran Ummu Khadijah sudah didapatkan ya bekal ini. Yang kedua bekal apa? Yang kedua bekal ilmu. Ilmu menjadi ibu itu banyak sekali. Ada ilmu terkait kehamilan, ilmu bagaimana membesarkan anak-anak, ilmu agar anak-anak menjadi syafaat di hari kiamat, ilmu terkait mendidik anak itu banyak sekali. Sedikit saya cerita, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, qadarullah saya kuliah di Pakistan kurang lebih 10 tahun. Ketika kuliah di sana, berangkat sama teman-teman, pulangnya sama suami dan 3 anak gitu ya. Artinya saya menikah di Pakistan. Qadarullah juga di era Krismon ya, tahun 90 sekian gitu ya. Itu 98 gitu ya, kurang lebih. Nah, itu saya mengajar anak-anak TK. Saya mengajar anak-anak TK, saya mengajarkan Al-Quran, saya mengajarkan bahasa Arab dan seterusnya. Ada satu pengalaman yang boleh adik-adik nanti amalkan atau bisa diaplikasikan saat saya mengajar anak Jepang. Ini persiapan ilmu ya, terkait dengan persiapan ilmu. Saya mengajar anak Jepang, kakak adik umurnya 3 dengan 4 tahun. Pinter sekali. Dia bilang, Bu Guru gitu ya, Madam, saya bisa perkalian. Saya berpikir dia bercanda. Anak 3 tahun masa bisa perkalian gitu ya. Sampai akhirnya saya bikin soal, oke, saya akan memberikan soal 10, saya bilang. Dari perkalian yang ringan sampai yang sulit gitu ya. Dan hitungan kurang dari 5 menit dia bisa menjawab semua pertanyaan itu. Cuma how to jawab, how to jawab gitu ya. Cepat sekali gitu. Saya sampai bertanya, "Nak, yang mengajarkan kamu siapa?" gitu. Pinter sekali hitungan perkaliannya gitu. Kemudian dia menjelaskan dengan bahasa Jepang. Karena dia anak baru yang belum bisa bahasa Arab, belum bisa bahasa Inggris. Saya penasaran, ini anak ini diajarkan sama siapa? Dia jawab mama. Itu saja yang saya paham. Siapa yang mengajarkanmu? Mama. Oke, bagaimana caranya dia nggak bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris. Penasaran sampai suatu hari saya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Nah, saat menunaikan ibadah haji itu satu apartemen digabung mahasiswa dari Jepang, Jerman gitu. Kemudian Saudi, Riyadh, Mesir, dan Pakistan satu apartemen. Yang saya cari adalah mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di Jepang. Karena saya kebetulan punya murid dari Jepang. Saya tanya, Kak, kuliah di Jepang? Iya. Saya minta tips bagaimana orang Jepang mendidik anak-anak. Kenapa? Dia tanya. Saya punya murid, saya bilang, umur 3 tahun, 4 tahun bisa perkalian. Oh, dia bilang orang Jepang pelit ngasih resep gitu ya. Menurut mahasiswi ini pelit, tapi dia curi satu. Apa? Ternyata ketika orang Jepang hamil, katanya. Saat orang Jepang hamil, ibunya ini mengajak anaknya berbicara. Nah, 1 tambah 1, 2 ya sayang ya. Bunda ulang lagi, 1 tambah 1, 2 gitu. Terus nanti 2 tambah 2, 4 ya, atau 2 kali 2, 4 gitu. Kadang-kadang suami yang mendengarkannya itu nggak tinggal diam, dibelikan whiteboard untuk istrinya. Bun, masa ngajarinnya cuma dielus-elus saja, ditulis gitu. Jadi ibunya itu menulis seakan-akan ada student yang mendengarkan, padahal studentnya itu adalah anak yang ada dalam kandungan, Masya Allah.
Akhirnya teman saya ini merubah perkalian tadi dengan huruf hijaiyah. Ditukar, nah yang seperti tiang listrik alif, yang seperti perahu ada ikannya satu di bawah namanya ba, yang perahu ada ikannya dua ta, dan seterusnya. Dan seterusnya. Masya Allah, anak ini umur 3 tahun sudah fasih dan lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Pendidikannya sejak dalam kandungan. Maka untuk seorang ibu, pantas rasanya gitu ya, kalau mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh atau soleha, kemudian cerdas gitu ya, berakhlakul karimah dan seterusnya. Ternyata harus diajak bicara ketika dia dalam kandungan. Dan ibu yang mengandung itu adalah ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya even nanti ada yang menikah tapi tidak diberikan keturunan, itu bukan karena Allah tidak percaya. Cuma Allah memilih dia menjadi seorang istri gitu, yang tidak diberikan keturunan karena surganya dia lewat orang tuanya atau lewat suaminya. Kalau ada yang menikah kemudian diberikan keturunan, itu pun dipilih sama Allah. Ada yang anaknya sedikit, ada yang anaknya banyak. Allah itu kan paling tahu. Cocoknya kita lewat apa, dikasih surga lewat pintu yang mana gitu. Siapapun bisa memasuki surga kalau dia ikhlas dengan jabatan, dengan posisi, dengan amanah yang dia punya. Maka persiapan ilmu ini panjang gitu ya, panjang. Kadang-kadang ilmunya dapat, tetapi pada saat melahirkan, pada saat memiliki keturunan, itu ilmu itu seakan-akan hilang gitu. Yang ada adalah keluhan, yang ada adalah lelah, yang ada itu hanya marah-marah. Kenapa? Menjadi ibu hamil itu wahnan ala wahnin kata Allah. Lelah di atas lelah, capek di atas capek gitu ya. Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Jadi kalau misalnya kita diminta berbakti kepada orang tua, saat seorang anak bertanya, "Kepada siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Kemudian, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Kemudian, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali, coba bayangkan. Baru setelah itu ayahmu. Kenapa? Karena ibu itu mengandung saat ayah tidak melakukannya. Ibu itu melahirkan saat ayah pun tidak bisa melakukannya. Ibu itu menyusui saat seorang ayah tidak bisa melakukannya. Bayangkan wanita sehebat itu kalau ikhlas, itu seakan-akan dia digugurkan dosa-dosanya dia semua. Tapi sulit gitu. Maka butuh iman, butuh ilmu gitu ya. Terkait dengan bekal yang ketiga itu bekal fisik. Jadi ilmunya ada, imannya ada, tetapi fisiknya ndak kuat gitu ya. Dia akan bed rest, dia akan maaf ya mungkin keguguran, lemah, dia mungkin eee, fisiknya nggak cukup atau vitaminnya, apa yang harus dia konsumsi, apa yang harus dia tinggalkan, itu fisiknya nggak bisa menerima gitu ya. Jadi perlu ada persiapan-persiapan di antaranya persiapan spiritual, persiapan ilmu, dan persiapan fisik gitu ya. Ibu itu mohon maaf nih, saya kalau bicara tentang ibu untuk anak-anak gadis, ada beberapa yang harus saya sembunyikan ya. Jadi gini nanti adik-adik kalau kalau siap menjadi ibu, mmm, proteinnya dijaga gitu. Misalnya nikah gitu ya, ada yang langsung siap memiliki anak, ada yang belum siap, ada yang tahun depan ya gitu. Kita punya anaknya tahun depan saja, dia belum siap gitu. Ada yang ketika nikah, maka pada saat itu dia sudah siap menjadi ibu. Makanan yang dia makan itu benar-benar disiapkan protein yang bagus, gizinya bagus. Kenapa? Oh dia langsung siap jadi ibu gitu. Saya tipe yang qadarullahnya itu belum paham ya. Nikah di Pakistan nggak tahu, jadi anak pertama itu kondisi fisiknya
kurang bagus karena saya belum siap gitu. Jadi menikah nggak mens lagi langsung hamil. Nah itu yang membuat saya belum siap jadi ibu dari sisi fisik ya, dari sisi fisik. Sehingga, eee, anak saya lahir prematur begitu, karena masih kuliah gitu ya, masih ngajar dan seterusnya, sehingga belum belum paham gitu ya kalau harus ada persiapan fisik gitu. Namun ketika kita sudah tahu gitu ya, sudah tahu saat hamil gitu, even kemarin belum lama ya, saya umur mau menjelang 50 tahun, saya hamil lagi gitu ya. Secara medis itu susah, tapi gitu ya, karena memang, kita tahu bagaimana menjadi seorang ibu, fisiknya harus kuat dan seterusnya, alhamdulillah Allah jaga gitu ya. Jadi tidak menentukan kalau yang muda lebih kuat, yang tua enggak kuat, itu tidak menentukan. Kalau kita menjaga fisik kita, minta pertolongan sama Allah gitu ya, Allah akan jaga. Nah, bagaimana dengan Luqmanul Hakim? Nah, ada setelah kita tahu gitu ya, bagaimana ada 3 persiapan, ini kita lihat, eee, kalimat Ali ya, sebelum kita melihat Luqmanul Hakim, kita lihat kalimat Ali radhiyallahu an, apa yang disampaikan Ali, "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya." Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan anak-anak itu diciptakan untuk zamannya. Nah, maka zaman saya dengan zaman adik-adik berbeda. Kalau zamannya adik-adik difasilitasi dengan banyak hal ya, dengan banyak hal. Semua tinggal telepon gitu ya, kendaraan, makanan gitu ya, itu yang membuat mungkin struggle-nya berbeda dengan orang tua dulu gitu ya. Namun, disesuaikan lagi nanti pendidikan kita kepada anak-anak gitu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak itu disesuaikan lagi dengan zamannya anak-anak gitu ya. Karena nggak bisa disamakan antara cara kita mendidik anak, misalnya cara saya mendidik anak-anak mungkin akan berbeda dengan cara adik-adik mendidik anak gitu. Kenapa? Karena zamannya berbeda dan itu, bisa dikreasikan ya, bisa dikreasikan. Karena Ali berpesannya begitu ya, "Ajarilah atau didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya." Karena kamu diciptakan pada zamanmu atau untuk zamanmu dan anak-anakmu diciptakan untuk zamannya. Lantas bagaimana kalau kita combine dengan, surat Luqmanul Hakim? Maka di situ kita perhatikan gitu ya, ada tiga ilmu. Jadi ini sengaja saya rangkum 3 biar adik-adik gampang menghafalnya ya. Bekalnya ada 3, bekal spiritual, mental spiritual, bekal ilmu, bekal fisik. Ilmu ada 3 lagi. 3 ilmu yang harus kita ketahui. Yang pertama ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Bagaimana Luqmanul Hakim itu mengajarkan anak-anaknya, ini nanti calon ibu atau ibu-ibu yang join dalam pengajian hari ini, itu diusahakan kalau manggil anak dengan "Nak," gitu, "Sayang," gitu, "Nak, mau kemana Nak?" Bukan, "Hei hei hei," enggak, "Nak," gitu ya, panggilan kesayangan gitu, dielus-elus gitu, mmm, nah gitu ya. Jadi, di sini Luqmanul Hakim gitu ya, memanggil anaknya dengan kalimat apa, "Ya Bunayya." Ya Bunay itu anak kesayanganku gitu ya. "Ya Bunayya la tusyrik billah." Jadi ini jangan pernah melakukan kesyirikan, ini pendidikan akidah ini. Jadi yang pertama itu ilmu yang pertama yang harus disampaikan ke anak-anak itu ilmu akidah yang benar. Perempuan itu rentan dengan kesyirikan. Perempuan itu paling rentan tersandung kasus-kasus yang berbau klinik, berbau syirik gitu. Jadi kalau kita ingin memberikan pendidikan akidah yang benar, kitanya akidahnya harus benar dulu gitu. Makanya Allah meminta kita apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa, ayatnya? "Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Yang pertama dijaga siapa? Kita dulu.
Jaga dirimu baru keluarga kita. Kita dulu gitu. Kalau kita naik pesawat ada tabung oksigen atau selang oksigen itu langsung gitu. Yang dipakai dia dulu, baru dia selamatkan anaknya. Artinya apa? Jaga dia. Jaga dirimu, sayang. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jaga diri dia dulu, baru jaga keluarga. Maka terkait dengan akidah yang benar ini, Luqmanul Hakim menanamkan apa? La tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi perintah yang pertama, larangan yang pertama, jangan mensekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu sebuah kezaliman yang paling besar. Sebuah dosa yang paling besar gitu. Maka yang pertama ditanamkan adalah akidah ke anak-anak kita. Kalau anak laki-laki insya Allah agak gampang ya. Anak laki-laki logikanya main dia. Kalau anak perempuan itu perasaan yang main. Makanya kalau kita pergi ke mall, ke swalayan, itu kalau anak laki-laki jarang melihat ramalan bintang. Tapi kalau anak perempuan itu seneng banget membaca primbon, membaca ramalan bintang gitu ya. Kecuali kalau teman-teman di rumah Quran Ummu Khadijah nggak ada ya. Nggak ada ya, Nak Dinda ya, yang percaya sama ramalan bintang ya, insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Nggak ada. Jadi dikurangi, kalau nggak usah sama sekali gitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan Allah berfirman-Nya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Coba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Yang Allah sebut wanita, bukan pria. Kenapa yang datang ke paranormal atau yang menjadi paranormal itu kebanyakan perempuan. Maka perempuan-perempuan yang hebat adalah menjaga akidah anak-anaknya dengan baik. Itu akidah yang pertama. Apalagi di dalam surat Luqman yang terkait dengan akidah. Yang kedua, dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ya bunai, di ayat ke-16. Innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Ini terkait dengan muraqabah. Pakainya ya bunai, duhai kesayanganku gitu ya. Jadi kalau ada apapun gitu ya, sebesar biji sawi tersembunyi di batu gitu. Maksudnya apa? Sekecil apapun yang kamu lakukan baik atau buruk Allah tuh tahu. Ditanamkan apa? Ditanamkan ihsan. Ihsan itu ada 2 level. Yang pertama level musyahadah, yang kedua levelnya muraqabah. Musyahadah itu artinya melihat Allah dengan mata hatinya. Sementara kalau muraqabah adalah Allah menatap dia. Itu kan definisi ihsan begitu. Anta abudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak begitu. Ihsan itu apa definisinya? Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah dengan mata hatinya. Itu musyahadah. Kata Rasul, kalau engkau tidak bisa melihat Allah dengan mata hatimu, maka Allah melihatmu. Nah, Allah melihatmu itu namanya muraqabah. Merasa dipantau oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ataupun keburukan, ingat bahwa Allah tahu gitu ya. Allah tahu. Saya pernah cerita kalau nggak salah di kota wisata ya, betapa pesan muraqabah itu harus pertama nih anak-anak. Kalau kita jadi ibu, yang pertama ditanamkan ke anak-anak itu merasa dipantau sama Allah. Saat akan berangkat ke Pakistan, itu pesan almarhum ayah saya apa? Fat, Allah kita sama ya, gitu. Allahnya ayah, Allah Fatihah sama gitu ya. Walaupun ayah tidak melihat Fatihah melakukan apapun di Pakistan, Allah kita sama ya. Allah tuh tahu gitu. Itu kecuci banget.
kecuci banget. Sampai saya berada di Pakistan, anak muda lulus SMU, sempat ngajar ya di pesantren 1 tahun, pengennya kan ya 19 tahun, 20 tahun tuh masih masih pengen melakukan hal yang unik-unik gitu ya. Tapi terngiang ya terus, Allah kita sama, Allah kita sama, Allah kita tahu gitu ya. Even misalnya, orang tua nggak lihat, tapi kan Allah lihat. Itu benar-benar kecuci sekali. Itu pendidikan apa? Muraqabah, rasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi sekecil apapun gitu ya, yang tersembunyi di sokhro, di batu gitu, itu sekecil apapun gitu, entah kebaikan, entah keburukan, Allah tahu. Kenapa? Allah itu latif, latifun khabir. Latif itu lembut sekali. Khabir itu maha mengetahui, kalau khabir itu mengetahuinya apa? Yang kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil itu teliti gitu, teliti. Allah itu tahu, dibalas sama Allah semuanya gitu ya. Maka yang kedua, pendidikan akidah yang kedua selain menjauhkan syirik adalah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu selalu mendirikan sholat. Mendirikan sholat maksudnya bagaimana? Oh, kalau dia ingat sama Allah, Allah akan mengatur hidupnya. Kalau dia ingat Allah dalam berjamaah, Allah pun akan ingat dia dalam berjamaah pula. Kalau dia ingat Allah dalam kesendirian, Allah pun sama akan mengingatnya dalam kesendirian juga. Jadi dia tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Buat dia Allah itu nomor 1 gitu. Dia tidak akan pernah mengambil keputusan sampai Allah memberikan keputusan buat dia. Nah itu anak-anak perlu dilatih itu. Setiap mau milih sekolah, memilih pekerjaan, memilih kampus, memilih pasangan, sampai memilih nama buat anak-anaknya itu dia sholat istikharah. Selalu manja sama Allah, selalu konsultasi sama Allah. Dia tidak akan pernah berani mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Jadi ngasih nama kira-kira bagaimana, tanya lagi sama Allah. Nanti kalau misalnya eh, anak-anak sekolah, kita bilang, "Nak, pilih sekolah, sholat istikharah ya." Gitu. SD, SMP, SMU. Jadi anak-anak terbiasa sampai dia bekerja pun dia akan sholat istikharah. Jadi kalau dia konsultasi kepada uminya, ya cuma untuk memperkuat hasil sholat istikharahnya saja gitu. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa misal begini, "Umi, Abang mau kerja di kantor ini atau itu, Abang sudah sholat istikharah. Dan hasilnya sepertinya ini," misalnya gitu. "Doakan ya Umi." Jadi dia sudah sholat istikharah, sudah dapat poinnya atau hasil dari sholat istikharah, telepon ke kita tuh cuma mau memperkuat saja gitu. Meyakinkan diri saja, menginfokan saja. Karena buat anak-anak itu bergantung sama Allah itu nomor 1. Nah itu kita harus tanamkan ke anak-anak. Begitu juga ketika, berada di mana saja gitu ya. Berada di mana saja, itu dia akan melakukan semua yang Allah perintahkan dan akan meninggalkan semua yang Allah larang. Sebagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam ihfadillah yahfadka." Nah, gitu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, itu ilmu terkait dengan akidah, anak-anak kita, pasangan kita itu harus tahu ilmu yang pertama ini. Baru yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah. Kalau untuk rumah Quran Ummu Khadijah mungkin ibadah itu insya Allah sudah dipelajari semua ya, terkait fikih toharoh, fikih bersuci, fikih sholat, kemudian fikih puasa, zakat, muamalah, dan seterusnya gitu ya. Ini karena kita ini ibu itu guru pertama gitu ya, sekolah pertama buat anak-anak, ini kalau bahasa gampangnya basic ya, ilmu basic ya. Haid berapa hari gitu. Keputihan itu najis misalnya, itu toharo itu tuh ilmu yang badihi. Apa badihi? Basic.
Ini ilmu basic yang setiap ibu harus tahu gitu ya. Jangan sampai nanti anaknya haid, "Oh Bunda, aku mensnya udah 17 hari, gimana?" "Tunggu saja Nak." Nah itu kan salah. Kalau kita tahu ilmunya, "Nak, mens atau haid itu maksimal 2 minggu. Lewat dari 2 minggu berarti itu darah istihadhah atau darah penyakit. Maka di hari ke-15 wajib mandi," gitu ya. Itu setiap hari DM saya, DM itu di Instagram ya. DM saya itu penuh kalau nggak masalah keluarga, itu masalah fikih. Haid bagaimana, kemudian keputihan mereka nggak tahu, jadi banyak yang sholat dengan kondisi celananya ada keputihan, padahal kan keputihan najis misalnya. Nah itu ibu harus tahu itu. Ada 3 ini nggak apa-apa ya ada bapak-bapaknya ya, biar bapak-bapaknya juga tahu. Ini PR buat para suami untuk mengajarkan ilmu ini. Jadi ada 3 ilmu yang ayah harus ajarkan ke anak-anaknya atau suami harus ajarkan kepada istrinya. Yang pertama ilmu yang terkait dengan akidah, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah. Tanggung jawab ayah untuk ngetes ngaji istrinya. Tanggung jawab ayah dan ibu untuk mengajarkan Al-Quran putra-putrinya. Mengapa? Karena membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Setiap individu harus bisa membaca Al-Quran. Demikian juga sholat. Sholat itu fardu ain, setiap individu harus menjalankannya. Namun banyak teman-teman anak-anak sekarang, maaf gitu ya, tidak tahu kalau ada mazi, ada wadi, ada hadi, nah itu. Apa mazi? Mazi itu cairan yang keluar karena nafsu misalnya, itu kan najis. Kemudian ada wadi, wadi itu cairan yang keluar karena capek, seperti keputihan ya, stres gitu. Atau mau mens, itu kan keluar cairan. Nah itu najis semuanya itu. Banyak teman-teman adik-adik yang sholat dengan kondisi keputihan, berarti kan sholatnya ndak sah. Nah itu ilmu basic juga tuh buat seorang ibu yang harus dimiliki untuk mengajarkan anak-anaknya. Ini ilmu yang badihi ya, ilmu basic ya. Makanya beberapa perkantoran itu mulai dari awal lagi ya membahas tentang toharoh, fikih sholat, fikih gitu ya. Kenapa? Karena mereka terkaget-kaget, oh itu najis, oh mandi junub bagaimana? Oh itu banyak sekali hal-hal yang belum mereka ketahui. Mudah-mudahan di Rumah Quran Ummu Khadijah bisa disampaikan hal-hal seperti ini. Terakhir, ya ilmu yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan akhlak. Nah, kalau ibadah itu eh, karena kaitannya banyak ya, bagaimana ibadah tersebut menjadi sah. Gitu. Misalnya contoh, sholat itu sah gitu ya. Bagaimana sholat itu sah gitu? Di antaranya kan suci badan, suci pakaian dari najis misalnya. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat gitu ya. Itu benar-benar sesuai yang diajarkan Rasulullah. Ilmu ini nggak bisa ngarang gitu. Ilmu ini nggak bisa ngarang, jadi memang harus belajar gitu ya. Harus belajar. Begitu juga nanti ketika anak atau baby lahir, saat akan melahirkan, ini maaf ya buat teman-teman adik-adik yang belum menikah, ini jadi nggak enak nih saya nyampeinnya. Banyak ibu-ibu yang meninggalkan sholat saat keluar ketuban, saat keluar darah. Padahal yang disebut dengan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau keguguran. Jadi kalau belum melahirkan, belum keguguran, nggak boleh ninggalin sholat gitu. Nah, ibu-ibu zaman now gitu ya, banyak yang masuk ke rumah sakit, kemudian keluar darah, udah langsung nggak sholat gitu. Loh kalau misalnya ketubannya atau darahnya keluar 1 minggu, dia nggak sholat 1 minggu, kan aneh gitu. Jadi definisi nifas itu kan darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran gitu ya. Nah itu banyak ibu-ibu yang harus bayar qadha. Saya bilang tolong bayar qadha karena sudah meninggalkan sholat saat akan melahirkan. Saya bilang di rumah sakit berapa hari? 3 hari sejak keluar darah. Padahal nifas itu darah yang keluar setelah gitu. Terus gimana Bu? Bayar qadha, saya bilang. Karena kewajiban sholatnya masih ada. Kan belum nifas. Nifas itu kan kalau sudah melahirkan baru
nifas gitu ya. Nah ini juga banyak ya hal-hal yang terkait dengan ibadah gitu, sehingga banyak ibu-ibu muda ya, Mahmud Abbas itu mamah muda, anak baru 1. Nah, itu banyak yang harus bayar qadha. Kenapa? Karena meninggalkan sholat saat akan melahirkan. Jadi ketika akan melahirkan, saat melahirkan itu anak itu diazankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kiri, kemudian ditahnik. Tahnik itu diapakan? Tahnik itu orang tuanya atau neneknya memamah kurma, gitu ya. Nanti kaldunya diambil pakai ibu jari boleh, pakai telunjuk boleh, diletakkan ke langit-langit baby. Itu namanya tahnik tuh buat adik-adik ya, buat yang perempuan terutama ibu muda, di tahnik itu gitu. Jadi kenapa dulu di masa Rasulullah demikian. Jadi kalau para sahabat, eee, istrinya melahirkan, itu anaknya dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sama Rasulullah apa, ditahnik. Beliau memamah kurma, kaldunya diambil pakai ibu jari atau pakai telunjuk, kemudian ditempelkan ke langit-langitnya baby. Jadi yang memamah kurma Rasulullah, nanti kaldunya diambil sama beliau, ditempelkan ke langit-langit, begitu ya. Nah, itu namanya tahnik. Nanti kalau sudah 7 hari, apa yang harus kita lakukan? Itu terkait dengan ibadah, maka 7 hari itu diakikahkan. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Kemudian digunduli rambutnya, dicukur semua rambutnya gitu ya. Nanti ditimbang berapa gram emas. Misalnya rambutnya gimbal 2 gram gitu ya, maka dia, sedekah katakanlah harga emas, 1.000.000 ya 1 gram, kalau 2 gram 2.000.000 maka 2.000.000 dia sedekahkan. Setelah itu dikhitan. Jadi diakikahkan, dikasih nama, dicukur, dan dikhitan. Sunnahnya di hari ke-7 atau 14 atau 21. Tapi untuk khitan, orang Indonesia belum siap kalau mengkhitan anaknya masih kecil. Nah ini buat laki-laki. Buat perempuan, itu hukumnya sunnah saja, ndak wajib. Khitan itu untuk anak laki-laki hukumnya wajib, buat anak perempuan hukumnya sunnah. Nah itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah ya, amar ma'ruf, nahi munkar, dia berani mengajak kepada kebaikan, dia berani mencegah kepada kemungkaran, oh dia berani gitu. Kenapa? Karena kita didik demikian ya. Jadi dia kalau ada dosa ya dia sampaikan bahwa itu dosa gitu. Kalau misalnya ada kebaikan dia akan ajak, sholat yuk gitu. Kenapa? Karena kita memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Baru terakhir adalah ilmu yang terkait dengan akhlak. Bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada guru, kepada suami, kepada mertua, kepada anak-anak gitu. Karena kalau dia nggak tahu akhlaknya, nauzubillah ya, dia akan kacau. Adab gitu ya. Adab itu buah dari akidah sama ibadah. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, maka membaur terus gitu. Ini berakhlak yang mulia. Jadi akhlak itu buah. Akhlak itu samrohnya, pati dari akidah yang benar dan ibadah yang bagus gitu. Maka akan membuahkan sebuah akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa. Kalau kita perhatikan saat Allah menyuruh kita sholat, tujuannya apa? Karena kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau ibadah sholatnya bagus, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar gitu kan. Ini kaitannya kuat sekali antara akidah, ibadah, maka dia akan membuahkan akhlak yang sangat mulia. Demikian juga zakat. Kalau dia zakat, apa kata Allah dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," gitu ya. Khudh, ambil dari harta mereka sebagai sedekah, maka sedekah itu harta yang kita sedekahkan atau harta yang kita zakatkan itu mampu membersihkan harta kita dan hati kita. Perasaan dengki, perasaan iri, sombong, flexing ya, pamer, itu udah nggak ada. Kenapa? Sedekahnya bagus gitu. Maka Allah membersihkan hatinya dan hartanya. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang ya beberapa di hadis ke-15 kalau nggak salah, di hadis Arba'in
itu beliau bersabdanya begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Gitu kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan apa? Dia akan mengatakan hal-hal yang baik-baik saja atau diam. Kemudian dilanjutkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan memuliakan tamunya, hendaknya memuliakan tamunya. Dari mana akhlak bisa memuliakan tamu? Oh sorry, tetangga. Jarah itu tetangga ya. Dari mana dia bisa menghargai tetangga, bisa menghormati tamu, bisa menata lisan, ya saat dia beriman kepada Allah dan hari kiamat begitu. Makanya akidah dengan ibadah akan menghasilkan sebuah akhlak yang baik. Demikian eh, Mbak Dinda untuk materi yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa jam 9 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman atau ibu-ibu yang lain gitu ya. Mohon maaf kalau ini karena audiensnya ini heterogen banget ya. Antara adik-adik yang masih unyu-unyu sama ibu-ibu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya bahasanya agak tercampur gitu ya, karena melihat audiensnya, banyak adik-adik yang masih muda-muda. Saya kembalikan lagi Pak, Dinda silakan. Ya, baik, jazakumullahu khairan katsiran Ustazah yang telah menyampaikan materi pada Madrasah Senin malam hari ini, dan mohon izin sedikit menyampaikan kembali Ustazah terkait poin-poin yang telah Ustazah sampaikan. Jadi yang pertama itu Rasul sangat memuliakan wanita, dan di Al-Quran sendiri juga ya telah menyampaikan terkait wanita gitu beberapa kali. Jadi baik sebagai anak, semoga kita bisa menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka, pun juga sebagai istri ya, kita bisa dapat surga jika kita sholat 5 waktu, puasa, juga menjaga kehormatan suami, kemudian juga ketika menjadi seorang ibu, bahkan Allah sendiri mengangkat derajat seorang ibu 3 kali lipat daripada seorang ayah. Nah, terus kemudian yang kedua terkait menjadi ibu yang seperti Allah mau. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu untuk memiliki bekal untuk menjadi ibu yang baik. Jadi ada 3 bekal yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah bekal mental dan spiritual, kemudian juga bekal ilmu ya, bekal ilmu, dan kita juga bisa nih memulai pendidikan anak kita sejak dalam kandungan gitu. Jadi kita bisa mulai mengenalkan anak kita dengan Al-Quran itu mulai dari dalam kandungan. Terus juga bekal ilmu ini ada 3 poin ya. Jadi yang pertama itu ilmu tentang akidah yang benar, kemudian juga terkait ibadah ya. Jadi perlu ditanamkan juga sikap ihsan kepada anak kita gitu. Jadi seakan-akan kita itu ibadah musyahadah, melihat Allah dengan mata hati kita, ataupun merokobah, seakan-akan Allah itu menatap kita senantiasa, memantau kita gitu, agar kita berhati-hati betul untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian juga terkait akhlak, bekal akhlak gitu, karena akhlak ini adalah buah dari akidah dan ibadah. Maka dari itu akidah dan ibadah harus betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada sedikit pun kesyirikan di dalam diri kita pun juga dengan anak kita. Dan juga ada 3 hak yang harus kita berikan kepada anak kita, yaitu yang pertama adalah anak kita dapat atau memiliki hak untuk memiliki ibu yang baik dan solihah. Terus yang kedua itu diberi nama yang indah dan memiliki makna yang bagus. Dan juga yang ketiga diberi pendidikan yang bagus. Jadi itu terkait materi yang disampaikan oleh Ustazah Fathiyah, Betul. kemudian juga bekal fisik ya, pastinya fisik kita harus kuat gitu. Dan di akhir statement dari Sayyidina Ali, ajarilah anak-anak kita sesuai dengan zaman, didiklah anak kita dengan zamannya, karena kita diciptakan untuk zaman kita dan anak-anak kita diciptakan untuk zamannya. Gitu, mungkin sedikit terkait ulasan materi dari Ustazah Fathiyah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi hadirin Bapak Ibu santriwati ataupun hadirin yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Atau mungkin izin bertanya dulu, Ustazah.
Ya, kalau dari saya sendiri Ustazah izin bertanya, kan sekarang Baik. banyak banget gitu ya orang-orang yang menggaulkan istilah child free. Jadi banyak banget pasangan utamanya yang muda-mudi gitu. Mereka memutuskan untuk nggak mau memiliki anak. Nah, menurut Ustazah gitu, pandangan child free dalam Islam tuh bagaimana Ustazah? Syukran Ustazah. Baik. Iya, sedang viral ya, sempat viral ya, terkait dengan child free. Child free itu nggak mau punya anak bahasanya gitulah ya. Jadi ada dua pandangan dalam child free ini. Yang pertama, seorang ibu itu berhak ya, berhak untuk menyiapkan bekal yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi misalnya gini, dia masih kuliah atau dia masih muda, khawatir kalau pacaran itu kan zina ya, zina mata, zina hati, zina sentuhan gitu. Nah, karena dia masih muda, masih sekolah, tapi sudah sering ketemu gitu ya. Ini misalnya. Terus orang tuanya khawatir kalau sering ketemu melakukan hal-hal yang dilarang, akhirnya dinikahkan gitu. Akhirnya dinikahkan dengan usia yang masih muda gitu ya. Jika dia hamil, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, rahimnya belum kuat dan seterusnya. Maka untuk menjaga jarak, untuk menyiapkan diri terlebih dahulu, dia bukan tidak mau punya anak tetapi belum siap menjadi ibu gitu ya. Ada pendapat yang membolehkan. Karena memang dia secara fisik dia belum ya. Banyak yang nikah umur 18, 19 gitu ya. Menurut medis itu rahimnya belum kuat misalnya. Berbeda dengan orang tua dulu ya, orang tua dulu 15 tahun juga udah kuat ya hamil gitu ya. Tapi anak sekarang rahimnya ada yang belum kuat, jadi, saya punya keponakan, waktu nikah itu umurnya 18 atau 19, ketika dia berumur 23, itu secara medis rahimnya itu belum dewasa, rahimnya masih 17 tahun gitu. Sehingga even dia umurnya 23, tetapi rahimnya masih 17, belum belum kuat untuk hamil. Nah, dalam kondisi seperti itu dia boleh, "Oh, kalau gitu saya nggak punya anak dulu," gitu, itu boleh, gitu ya. Karena mungkin dia menyiapkan. Tetapi yang kedua, tidak ingin punya anak sama sekali, nah itu. Kenapa dia tidak pengen punya anak? Dia nggak mau capek, dia tidak ingin bodinya rusak gitu, hal-hal yang duniawi lah ya, yang duniawi. Nah itu dilarang gitu. Dilarangnya kenapa? Karena berarti dia tidak punya konsep ibadah yang benar. Ibu hamil, ibu hamil, ibu hamil, ibu menyusui, itu capeknya itu menggugurkan dosa-dosanya dia gitu. Masya Allah. Ibu hamil tuh wahnan ala wahnin. Orang capek di atas capek, kita capek kerja, capek nuntut ilmu, capek melakukan hal-hal yang keseharian saja, capeknya itu menggugurkan dosa-dosa, apalagi seorang ibu. Dia hamil, mual, pegel, muntah-muntah, nggak bisa tidur, nggak mungkin Allah nggak ngasih pahala tuh nggak mungkin. Maka orang-orang yang memiliki konsep child free, dia nggak punya konsep ibadah gitu. Nikmat kok, nikmat banget berapa banyak orang pengen jadi ibu gitu ya. Karena nikmatnya, mendapatkan pahala, nikmat digugurkan dosa-dosa, nikmat mendapatkan syafaat dari buah hati. Nah, mereka nggak punya konsep itu gitu. Sehingga gitu ya, mereka nggak pengen dapat pahala gimana. Sayang kan padahal pahalanya besar gitu ya, digugurkan dosa-dosa. Kalau anak kita itu ngasih syafaat buat kita, coba Masya Allah. Dan mereka nggak punya konsep itu. Maka buat teman-teman yang pengen ya, pengen atau punya niat child free, diurungkan saja niat child free-nya, begitu, wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan kasiran Ustazah atas Oh iya, iya, jawabannya. amin. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ya, Jadi pertanyaan selanjutnya dari RQ cabang 2, yaitu bagaimana sikap istri yang baik apabila sedang ada sedikit konflik dalam rumah tangga atau ketika sedang tidak sependapat dengan suami, Ustazah. Syukran, oke, Ustazah. apa. Oh gitu ya, suami istri itu sering nggak sependapat. Kenapa? Namanya juga suami istri, beda background ya, beda latar belakang, beda suku, beda kebiasaan. Kita dengan adik kakak kita saja beda karakter kan, padahal satu rahim.
Yang satu rahim saja itu bisa beda sifatnya, beda karakternya gitu kan, itu satu rahim. Kita dengan pasangan kita beda rahim, wajar dong kalau kita suka berselisih gitu ya. Namanya rumah tangga, anak tangganya banyak banget gitu ya, dari tangga yang paling rendah sampai tangga yang paling tinggi. Solusinya bagaimana? Nah, saat kita sedang punya masalah dengan pasangan, itu harus dicari tahu dulu sebabnya apa. Kalau sudah tahu sebabnya, itu dapat solusinya gitu. Misalnya mohon maaf, kadang-kadang kita yang egois, kadang-kadang pasangan kita yang egois gitu ya. Karena menikah itu kan tidak seindah drama Korea ya. Jadi menikah itu tidak seindah drama Korea, tidak sesederhana rumah makan gitu. Jadi saat kita diuji dalam rumah tangga kita, maka komunikasi ditingkatkan, ngobrol ya, ngobrol. Ngobrol ditingkatkan, dipererat hubungan kita gitu ya. Umumnya karena masing-masing bawa aku, suami bawa aku, istri bawa aku, ada 2 aku dalam rumah tangga. Padahal saat menikah itu akunya melebur menjadi kita, menjadi kami. Egonya diturunkan sedikit demi sedikit begitu. Kalau nggak turunkan ego, itu kita masing-masing bertahan dengan akunya gitu ya. Umumnya karena perempuan sifatnya seperti air, nah ini. Perempuan itu kan sifatnya seperti air mencari tempat yang rendah. Jadi perempuan itu mengalah gitu. Jadi mengalah dan perempuan itu karena dia sifatnya seperti air, dia pandai beradaptasi. Air diletakkan di gelas bentuknya seperti gelas gitu kan, diletakkan di botol bentuknya seperti botol, diletakkan di galon bentuknya seperti galon, seperti itu ya. Jadi perempuan itu pandai beradaptasi menyesuaikan sifat suami. Intinya apa sih? Ngalah gitu. Ngalah sampai kita tahu, oke, oh dia begini. Jadi ta'aruf itu bukan hanya di awal, tapi terus saja ta'aruf sampai kita tua masih ta'aruf, masih saling mengenal. Demikian wallahu a'lam. Umumnya kalau udah saling mengenal akan bisa saling paham, begitu ya? Ya, Hmm? Masya Allah. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Nah, Ustazah. iya, oke. Mohon izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Baik. YouTube. Ada yang bertanya, saat akikah tidak digunting rambut babynya, tapi tetap sedekah dengan mengira-ngira berat rambut baby itu. Alasan orang tuanya itu karena takut rambut babynya itu susah tumbuh lagi. Itu seperti apa Ustazah? Syukran Ustazah. Ya. Kalau rambut yang di dalam kandungan itu kan kurang bagus, memang harus digunting, harus dicukur gitu ya. Itu kan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sedekah saja, misalnya mohon maaf, kita kira-kira nih kayaknya beratnya 2 gram, terus kita sedekah, tapi dicukurin nanti setelah 2 bulan, setelah 6 bulan, misalnya kepala baby sudah keras gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dicukur sama sekali, itu menyalahi fitrah sebenarnya. Kan yang sudah dewasa saja kumis gitu kan, kumis dicukur, itu kan sunnah fitrah, kuku dipotong gitu. Jadi rambut yang dari kandungan itu bagusnya dicukur, begitu. Sunnahnya demikian. Ya, baik. Syukran Ustazah. Apaan? Mohon izin lanjut Ustazah. Ini ada yang raise hand atas nama Pak Hafiz. Boleh untuk dibuka mikrofonnya dan langsung ditanyakan. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Dinda ya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Ustazah, nama saya Hafiz Awaludin. Ya, Saya Mas Hafiz. domisili di Bojongnangka. Pertama, izin bertanya Ustazah, hari ini dengan dinamika problematika zaman, pertama itu saya ingin bertanya kaitan dengan bagaimana wanita berkarir hari ini menurut pandangan Ustazah dan menurut pandangan Islam. Kenapa? Karena mungkin hari ini problematikanya tidak perempuan itu kan tidak pada satu profesi. Banyak, bahkan hari ini profesi buruh kasar pun banyak dipegang sama wanita. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka berkarir, bagaimana kaitan dengan hak asuh anak?
Artinya mungkin secara lahir terpenuhi, tapi secara Mati Mas Hafiz. Halo, Mbak Dinda kedengeran nggak ya? Atau di tempat Iya saya nggak ada? Ustazah. Iya, karena di mute Ustazah mikrofonnya. Untuk Pak Hafiz mungkin boleh di unmute lagi. Oh ya. halo. Halo, iya. Yang kedua apa ya? Tadi Oh, ke-mute, mic-nya ke-mute sama Mas Hafiznya tadi. oh gitu. Izin saja. Yang kedua itu adalah bagaimana apa tuh tadi? Eh, bagaimana? Jadi gini, ketika wanita itu berkarir, artinya ada satu kewajiban yang ditinggalkan. Contoh ketika dia sudah mempunyai anak, maka bukan ditinggalkan ya, mungkin lebih kepada dialihkan. Jadi mungkin terbagi tuh tugasnya antara bekerja dan mengasuh. Artinya ketika anak-anak kan kita kan sering ditanamkan dalam nilai-nilai pembelajaran itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu kan tempat pembelajaran pertama lah bagi anak. Cuma hari ini banyak apa ya, tergantikan oleh orang lain, tapi si ibu itu mengalihkannya dengan lahir ya. Nah, itu bagaimana pandangannya? Syukran Ustazah. Apaan? Baik. Langsung ya, Mbak Dinda ya. Terkait wanita karir. Wanita itu dalam Islam disayang banget sama Allah. Disayang banget sama Allah. Ketika dia masih gadis dinafkahi sama ayahnya. Ketika dia menikah dinafkahi oleh suaminya. Ketika dia sudah tua dinafkahi oleh adik kakaknya atau oleh anak-anak laki-lakinya. Jadi memang tidak pernah punya kewajiban mencari nafkah. Jadi perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Namun berjalannya waktu ya, mungkin kondisi dalam rumah tangga ternyata ekonomi kita tidak baik-baik saja. Maka itu dikomunikasikan. Jadi suami istri komunikasi nih kira-kira solusinya bagaimana. Karena pada dasarnya memang perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah, tetapi dia bisa menggali potensi yang dia punya. Nah, ketika menggali potensi itu dia bisa keluar rumah, bisa di rumah. Ada kan sekarang yang jualan online gitu. Jualan online, ngajar online misalnya. Dia bisa menggali potensi di rumah. Semua itu dikomunikasikan. Jika memang dia ingin menggali potensi yang dia punya, gitu ya, maka dia boleh keluar rumah, tapi S dan K berlaku. S dan K ya. Jadi maksudnya apa? Kalau dia keluar rumah yang pertama, S dan K itu syarat dan ketentuan ya. Jadi yang pertama dia harus izin sama wali, ayahnya atau suaminya. Yang kedua, ini pembahasan wanita karir ini satu kali pertemuan sendiri sebetulnya Mas Hafiz. Saya pernah membahas ini di mana ya? Intinya S dan K berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dia wajib izin, kemudian tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis gitu ya, dan seterusnya. Banyak ya persyaratannya. Lantas bagaimana kalau misalnya suami tidak mengizinkan? Dek, misalnya, oke, aku yang nyari nafkah gitu. Tolong adek tergantung ya manggil istri apa nih? Tolong Bunda jaga anak-anak saja misalnya. Terus gimana dong? Nggak apa-apa itu tanggung jawab. Itu kan komunikasi. Nah, ini mohon maaf mudah-mudahan mantu saya redo saya ceritakan. Menantu saya itu S2, terus anak saya S1 pun belum selesai. Nah, tapi ketika anak saya yang laki-laki itu bilang gini, Dek, kira-kira bisa di rumah nggak gitu? Biar abang yang mencari nafkah gitu ya. Masya Allah dia mau gitu, dia mau. Nanti kalau anak-anak sudah besar baru dia menggali potensi dia lagi gitu. Itu kan berarti ada komunikasi. Jika memang ekonominya cukup, dia nggak perlu keluar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata pendidikan mahal,
income suami tidak mencukupi, itu kan bisa dikomunikasikan ya. Intinya dikomunikasikan gitu. Kalau ternyata ya seadanya saja, ya secukupnya saja gitu, berarti dia harus redo dengan kondisi, katakanlah anak-anak demikian gitu ya, kondisi ya disesuaikan gitu. Hidup itu kan pilihan ya. Hidup itu pilihan, seluruhnya itu diserahkan kepada pasangan tersebut, begitu. Dikomunikasikan dengan pasangan tersebut. Kalau saya kebalikan dari menantu saya. Suami saya sangat support untuk saya menggali potensi saya diizinkan begitu. Jadi setiap pasangan kan berbeda-beda ya Mas Hafiz. Nah ini kalau memang misalnya nggak diizinkan keluar, ya istri nggak boleh keluar gitu. Udah kamu di rumah aja ngurus anak-anaknya, sudah dia harus taat kepada suaminya kan gitu. Tapi kalau, "Bun, sayang punya ilmu, Bunda," atau, "Bun, kayaknya income kita, ekonomi kita tidak cukup kalau saya sendirian, bagaimana kalau," gitu. Semua diserahkan kepada pasangan masing-masing. Demikian Mas Hafiz ya, untuk, terkait wanita karir gitu. Itu dikomunikasikan karena setiap rumah tangga berbeda. Intinya gini, karena hidup itu pilihan, jadi kalau misalnya kita milih botol es dingin, jangan jangan milih botol es tapi pengen yang hangat gitu, nggak bisa. Kalau kita milih, botol apa ya, sirup berarti rasanya manis gitu. Nggak bisa kita pengennya botol sirup tapi rasanya, jeruk gitu, misalnya ya. Ini contoh saja, artinya hidup itu pilihan gitu, hidup itu pilihan dan dikomunikasikan dengan pasangan. Kalau suami nggak mengizinkan kita menggali potensi, tidak mengizinkan istrinya bekerja, oh perempuan nggak boleh, nggak boleh. Tetapi di satu sisi ketika istri ingin bekerja, membantu penghasilan suami, ya nggak ada masalah. Jadi ini panjang sebetulnya ya, nggak bisa satu satu kali apa ya, ini tema tersendiri masalahnya. Mudah-mudahan Mas Hafiz ini ya, puas ya dengan jawaban yang, 10 menit. Demikian. Ada lagi Mbak Dinda? Nggak terasa nih hampir setengah 10. Ya Ustazah, ya syukran Ustazah dan terima kasih Apa? Pak Hafiz dan hadirin lainnya yang telah bertanya. Ini karena temanya menarik ya Ustazah, banyak yang bertanya, jadi mohon izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustazah. Oke. Bismillah, mohon maaf izin bertanya Ustazah, usaha yang bisa dilakukan orang tua agar bisa mendidik anak sesuai dengan zamannya bagaimana ya Ustazah? Karena terkadang parenting orang tua itu sesuai dengan parenting yang didapatkan ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik. Setiap anak punya keunikan tersendiri. Setiap anak punya, sifatnya sendiri. Misalnya, eee, oke saya punya anak 7. Ini anak itu kan seperti jari, ada yang begini, ibu jari hebat, ada yang seperti telunjuk, tolong-tolong, nyuruh-nyuruh aja, ada yang seperti jari tengah gitu ya, 50-50, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Ada yang seperti jari manis, manis banget saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Ada yang seperti kelingking, macam-macam anak itu karakternya. Kadang-kadang parenting-nya itu cocok untuk anak pertama, tapi tidak cocok untuk anak kedua. Kadang-kadang sama anak kedua bisa, anak ketiga nggak cocok gitu. Kenapa? Kan zamannya anak pertama sama zaman anak ketiga berbeda kan gitu. Semakin banyak anaknya, semakin cerdas ibunya. Karena ibunya akan mencari cara bagaimana bisa menyesuaikan pendidikan itu untuk anak-anaknya. Katakanlah misalnya anak pertama saya umur 30 tahun, anak terakhir saya baru 7 tahun. Berbeda kan gitu. Jadi setiap anak memiliki keunikan tersendiri, punya caranya sendiri karena zamannya memang berbeda. Kalau anak yang umur 30 tahun, saya hitung 1, 2, 3 langsung semua yang kita perintahkan nurut gitu. Tapi anak sekarang nggak bisa. "Nak, mandi nak." "Oke, nanti." "Oke," dihitung 1, ya sebentar lagi kita nyari dulu, kerja dulu, 2, dia udah mulai siap-siap gitu kan. Anak zaman dahulu. Anak sekarang nggak bisa diperlakukan seperti itu. Sholatnya ada bargaining dulu gitu ya. Kemudian misalnya ngajinya gitu ya, ngapal Qur'annya itu berbeda. Kalau anak dahulu bisa
face to face, kita ngajarin ngapal itu bisa, enak ikutin Umi itu bisa. Anak sekarang nggak bisa dengarkan murotal. Kenapa? Alasannya lebih banyak gitu, lebih cerdas. Makanya terkadang itu tadi. Jadi ngapal Quran ya, kalau anak dulu itu kan di pertanyaan tadi contoh konkretnya seperti apa kan gitu. Ngapal Quran aja kalau anak dulu face to face ya, enak. Dia berhadapan-hadapan saya dengan anak saya. Gitu. Anak sekarang nggak bisa. Nanti alasannya banyak, pengen ini dulu, pengen itu dulu gitu. Anak dulu itu bisa mengerjakan nyampulin buku sendiri kan, sampulin buku sendiri, semua sendiri. Anak sekarang nggak bisa. Kita yang mengerjakan gitu. Maka cara cara memperlakukan mereka itu berbeda-beda gitu ya. Terus sholat bagaimana? Sholat harus diingatkan. Makanya kalau dulu ngawasin anak itu, kita tanya teman-temannya, kita cari di rumah teman-teman kita, karena kan nggak ada HP. Jadi kalau nyari anak dahulu itu, dia main di mana, itu kita cari ke rumah temannya satu persatu coba, karena nggak ada HP. Sekarang kita mau nyari anak kita di mana, tinggal kita lihat grupnya. Oh di rumah fulan gitu kan, lebih lebih mudah gitu dengan fasilitas yang ada, tapi untuk pergaulannya, oh luar biasa. Jadi semakin dipermudah fasilitasnya, tetapi cara mendidiknya semakin susah. Maka jangan lupa doakan anak kita satu persatu semuanya dari anak pertama sampai anak kedua dan seterusnya. Kenapa? Hanya Allah yang bisa jaga dia gitu. Hanya Allah yang bisa jaga dia. Kalau misalnya kita tidak bisa mengawasi dia sekian jam, 24 jam, Allah itu pasti bisa mengawasi anak-anak kita. Jangan pernah merasa mampu sendiri mendidik anak-anak itu. Minta bantuan sama Allah. Ya Allah, hamba punya anak sekian. Tolong dibantu ya Allah. Tolong dibantu. Hamba nggak mampu tanpa bantuanmu. Nanti ada aja jalannya Allah itu. Membantu bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Intinya sekreatif mungkin gitu ya. Apalagi kan Gen Z berbeda, Gen Y berbeda kan gitu. Jadi memang disesuaikan ya. Bukan berarti kita nggak adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi uang jajan aja, uang jajan anak kuliah berbeda kan sama anak SMU, berbeda lagi sama anak SD kan uang jajannya. Nah itu yang disebut dengan adil. Adil itu nggak harus sama. Boleh jadi berbeda itu yang namanya adil. Intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan waktunya. Wallahu a'lam demikian. Ya, baik, syukran Ustazah. Izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Sampai jam berapa ya Mbak Dinda ya? Oh Ini iya, saya afwan, biasanya jam 9 saya nidurin si bungsu nih. Satu Oh lagi iya. bisa. Oh iya, baik Ustazah. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustazah dari Ibu Santi Ahyanti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, bagaimana solusinya ketika kita dalam mendidik anak tapi orang tua kita masih ikut campur atau komentar-komentar apa yang kita didik ke anak kita. Itu karena kita masih serumah dengan orang tua kita dan orang tua tidak sevisi dengan parenting yang kita terapkan. Bahkan mereka masih menerapkan ilmu-ilmu zaman dahulu yang banyak sekali mitosnya. Ya, syukur Ustazah. Betul. Jangan tinggal sama orang tua. Ngontrak biasanya lebih bagus. Kalau selama masih sama orang tua, itu pasti orang tua ikut campur. Kalau ingin orang tua nggak ikut campur gimana? Ngekos atau ngontrak? Ini Masya Allah ya. Ketika anak saya nikah, anak saya langsung begini, Umi, abang mau ngontrak ya. Kenapa nak? Biar menjaga perasaan Umi dan menjaga perasaan istri abang. Gitu. Saya paham betul bahwa dia ingin mendidik anaknya dengan caranya dia. Gitu. Kalau tinggal bersama saya turun tangan gitu. Kalau nenek itu pasti sayang sama cucunya, itu pasti gitu. Jadi kalau tinggal sama neneknya itu ngerusak. Contoh misalnya, dia nangis pengen megang HP gitu ya. Itu kan ketat ya,
nggak boleh megang HP. Kadang-kadang saya suka kasihan ini jeda pinjem gitu ya, jeda pinjemin gitu. Itu kan jadi merusak parenting yang anak kita punya gitu. Jadi kadang-kadang nenek itu suka apa ya, kurang kurang pas ngebantunya tuh kurang pas. Jadi misalnya kita ngomong langsung ke anak kita, ke orang tua kita, "Bu, ini anak-anak memang nggak boleh nonton TV," misalnya. "Ibu tolong bantu ya, kalau saya nggak ada di rumah, Ibu tolong bantu bagaimana caranya biar anak-anak nggak nonton TV," gitu. Tapi kalau misalnya, "Lah nggak apa-apa lah Nak, gini, dan seterusnya." Itu konsekuensinya tinggal sama orang tua gitu. Kecuali kalau ibunya bisa mendampingi. Kecuali kalau ibunya bisa mendampingi. Bisa, dalam artian mengawasi gitu. Kalau nggak diawasi sama ibu kandungnya, sama ayah kandungnya, oh itu susah gitu ya, susah. Dan saya mengalami hal itu ketika saya membawa anak-anak ke rumah orang tua saya, sama. Saya pengen mendidiknya A, ibu saya pengennya B. Makanya sekarang terjadi ketika anak-anak saya pengen mendidik anak-anaknya A, kadang-kadang saya melanggar gitu. Saya nggak tega kalau misalnya, anak saya memarahi cucu saya gitu. Itu fitrahnya begitu. Nenek itu hatinya rapuh, kalau melihat cucunya dimarahi itu nggak tega. Ya solusi satu-satunya ya ngontrak gitu ya, jangan tinggal bareng sama orang tua, nggak bisa. Memang demikian gitu, memang demikian. Jadi, eee, misalnya orang tuanya ayah atau orang tuanya ibu nih gitu ya. Nah, anaknya yang menyampaikan, "Bu, saya punya anak begini. Jangan mantu ya yang ngomong ke mertua, nanti perang dunia kedua." Anak yang bilang sama orang tuanya, "Bu, saya punya planning anak saya begini," gitu. Sehingga, orang tua kita bisa paham. Even nanti perlu prosesnya lama ya, ini perlu ada komunikasi yang intens ya. Ibunya kenapa nenek ini suka lupa lagi, suka bantuin atau suka melakukan hal-hal yang ya yang kolonial lah ya, anak kita kan milenial. Kalau orang tuanya kan kolonial, seperti dibedong saja, "Nak, nggak dibedong anaknya." Kadang-kadang saya suka begitu juga, "Nggak usah Mi, zaman sekarang mah nggak usah dibedong-bedong," gitu kan, beda konsep kan gitu. Sementara neneknya kan pengennya, "Nggak, dibedong aja Nak, biar biar hangat tubuhnya." Tapi anak sekarang kan nggak bisa, nggak suka dibedong, kayak gitu. Nah, berbeda kalau dia tinggal di rumah sendiri kan, saya nggak ikut campur, saya nggak ikut andil dalam pendidikan anak-anak, begitu ya, wallahu a'lam. Nih, Mbak Dinda, karena sudah jam 8:30, 9:30 ya, sorry ya. Saya, rasa cukup sekian dan ini mungkin jawaban terakhir. Insya Allah buat teman-teman yang belum bisa saya jawab, bisa DM ya, di DM saja di ini. Ini kan numpuk nih biasanya kalau udah 3 hari, 7 hari baru kebaca gitu ya. Eee, Dibuat saja pertanyaannya ke DM saya. Mohon maaf sekali ya karena ini sebentar Nak. Ini sudah waktunya saya menidurkan anak bungsu saya ya, besok sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustazah Fatiyah yang telah Iya Ki, menyampaikan amin. materinya. Ustazah, terima kasih sekali lagi Sama-sama. telah menyediakan dan meluangkan waktunya ya dan berbagi ilmu untuk kita semua Ustazah. Dan terima kasih juga untuk hadirin semuanya yang telah hadir meramaikan Zoom pada malam hari ini. Mungkin Ustazah jika ingin mundur diri terlebih dahulu nggak apa-apa Ustazah? Ya, sebentar lagi juga akan ditutup kajiannya. Oh iya, jazakumullah khairan ya, Mbak Dinda, Ustadz, Deden, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf saya undur diri. Insya Allah kita bertemu lain waktu lagi insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.